Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan sinau bareng mengenai soal dan pembahasan SKB Akuntansi Pemerintahan bagian 9. Soal-soal ini bisa kita manfaatkan untuk latihan SKB jabatan fungsional maupun pelaksana bidang analis, penata, pranata, pengelola, penyusun, verifikator, maupun pengolah data laporan keuangan. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama, selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN atau APBD selama satu periode pelaporan disebut A. SIKPA, B. SILPA, C. Surplus LRA, D. Surplus LO, atau E. PFK. Ya, jawaban yang benar adalah B. SILPA. Untuk yang A, SIKPA, selisih kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN atau APBD selama satu periode pelaporan. Sedangkan yang C, surplus LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Untuk yang D, surplus LO adalah selisih lebih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan. Kalau yang E, PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, iuran askes, taspen, dan taperum. Jadi, nomor 1, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 2. Selisih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan disebut A. SIKPA, B. SILPA, C. Defisit LO, D. Defisit LRA, atau E. Surplus LRA. Ya, jawaban yang benar adalah E. Defisit LRA. Soal nomor 3. Penerimaan transfer akan dilaporkan pada arus kas pada aktivitas A. Arus masuk pada aktivitas operasi, B. Arus masuk pada aktivitas investasi, C. Arus masuk pada aktivitas pendanaan, D. Arus masuk pada aktivitas transitoris, atau E. Arus keluar pada aktivitas transitoris. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara, penerimaan lain-lain, dan penerimaan transfer. Untuk arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran pegawai, pembayaran barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, ataupun pembayaran lain-lain. Jadi, nomor 3 jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 4. Kode rekening dari akun belanja adalah A4, B5, C6, D7, atau E8? Ya, jawaban yang benar adalah B5. Untuk yang A, kode akun 4 itu untuk pendapatan LRA. Sedangkan yang C, kode akun 6 itu transfer. Yang D, kode akun 7 itu pembiayaan. Dan yang E8 itu pendapatan LO. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas disebut A. Entitas akuntansi, B. Entitas pelaporan, C. Badan Layanan Umum atau BLU, D. Bendahara Umum Daerah atau BUD, atau E. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ya, jawaban yang benar adalah C. Badan Layanan Umum atau BLU menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita. Jadi, nomor 5 jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh A. DPR, B. DPRD, C. DPD, D. Presiden, atau E. MA. Ya, jawaban yang benar adalah A. DPR. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, pengertian dari APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi, nomor 6 jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 7. Yang termasuk kewajiban jangka pendek adalah kecuali A. Utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, B. Utang bunga, C. Pendapatan diterima di muka, D. Utang dalam negeri, atau E. Utang beban. Ya, jawaban yang benar adalah D. Utang dalam negeri. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang beban, utang jangka pendek lainnya. Jadi, nomor 7 jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum disebut A. Aset, B. Aset lancar, C. Aset tetap, D. Aset tidak tetap, atau E. Aset tidak berwujud. Ya, jawaban yang benar adalah C. Aset tetap. Untuk yang A, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan aset lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Untuk yang D, aset tidak tetap itu sama dengan aset lancar. Kalau yang E, aset tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jadi, nomor 8 jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Yang bukan termasuk arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah A. Perolehan aset tetap, B. Perolehan aset lainnya, C. Pembentukan dana cadangan, D. Penyertaan modal pemerintah, atau E. Pembayaran pegawai. Jawabannya adalah E. Pembayaran pegawai merupakan salah satu arus kas keluar dari aktivitas operasi. Jadi, nomor 9 jawaban yang benar adalah E. Soal terakhir. Jurnal yang dibuat SKPD untuk sisa UP yang telah di-store pada akhir tahun ke rekening kas daerah sebesar 10 juta berdasarkan bukti transaksi berupa STS atau surat tanda setoran adalah A. Kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 10 juta, B. RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran 10 juta, C. RKSKPD pada kas di bendahara pengeluaran 10 juta, D. Kas di bendahara pengeluaran 10 juta pada RKSKPD 10 juta,
atau E. RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan 10 juta? Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Untuk transaksi seperti ini, hanya di pada jurnal finansial saja, karena tidak melibatkan akun pendapatan LRA, belanja, transfer, maupun pembiayaan. Jadi, jurnalnya adalah RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 10 juta. Karena kas di bendahara pengeluaran berkurang, jadi dikredit sebesar 10 juta. Kas daerah pada PPKD bertambah di debit dengan akun RKPPKD atau akun resiprokal sebesar 10 juta. Jadi, nomor 10 jawabannya adalah B. RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran 10 juta. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Bagi yang menginginkan soft file soal pembahasan ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar alamat email teman-teman. Insya Allah akan kami kirimkan soft filenya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.